Bab 76. Obrolan di dapur. Raja sudah ganteng dan wangi, begitu juga dengan Radit. Mereka duduk di sofa sambil memperhatikan Alina yang sedang merapikan rambut sebahunya yang tergelai indah. "Mami cantik ya?" Radit berbisik di telinga Raja dan bocah tampan itu mengangguk setuju. Di mata Raja, maminya adalah wanita tercantik sedunia. Oleh sebab itu, Raja tidak rela ada orang yang mendekati maminya, termasuk Radit, orang yang sangat ingin ia panggil papi. Alina menyimpan sisirnya dan Radit pun langsung bertanya, "Sudah siap?" Alina mengangguk kemudian berdiri dan mengambil tasnya. Radit menangkap keraguan dalam bahasa tubuh Alina dan Radit pun diam-diam mengambil tangan Alina dan menggenggamnya tanpa sepengetahuan Raja. "Kamu tidak usah takut. Ada aku di samping kamu," bisik Radit dan Alina mengangguk. Setelah siap mereka pun pergi ke rumah orang tua Radit. Sepanjang jalan Raja terus berceloteh menanyakan banyak hal. Berbeda dengan Alina yang lebih banyak diam. Alina sedang menyiapkan mentalnya untuk bertemu dengan Bunda Nilam karena dengan Ayah Rendra dan Riana sudah pernah bertemu sebelumnya. Bunda Nilam dulu pernah Alina puja karena kelembutan hatinya. Alina dulu begitu menyayanginya, bahkan demi Bunda Nilam Alina tidak pernah sayang mengeluarkan uang banyak hanya untuk membelikan kado ulang tahun untuk wanita yang sudah ia anggap sebagai ibunya itu. Namun di pertemuan terakhir dengannya, Alina merasakan rasa sakit yang luar biasa saat wanita yang sudah ia anggap sebagai ibunya itu mengeluarkan kata-kata pedas yang sangat melukai perasaannya. Dan sejak saat itu Alina bertekad untuk tidak mau bertemu lagi dengan wanita itu. Tapi siapa sangka kini wanita yang sudah menyuruh Alina pergi jauh dari kehidupan Radit itu malah ingin bertemu dengannya. Alina tidak munafik jika itu karena Alina memiliki Raja. Jika saja tidak ada Raja, belum tentu keluarga Radit ingin bertemu dengannya. Jantung Alina berdebar kencang saat mobil Radit tiba di rumah orang tuanya. Alina turun dari mobil sambil menuntun Raja dan Radit langsung mengambil tangan Alina yang dingin dan berkeringat. Saat mereka masuk ternyata seluruh keluarga Radit sudah berkumpul menunggu kedatangan mereka. Radit dan Alina masuk sambil menuntun Raja yang terlihat sangat tampan dan menggemaskan. Bunda Nilam dan Riana langsung bangkit dari duduknya untuk menyambut kedatangan Alina dan Raja. Meskipun awalnya ragu, namun Alina memberanikan diri untuk lebih dulu menghampiri Bunda Nilam dan mencium tangannya. "Apa kabarnya, Tante?" Alina menyapa. Bunda Nilam termangu menatap Alina yang terlihat semakin cantik dan dewasa. "Akhirnya kamu mau datang juga ke sini," kata Bunda Nilam dengan mata berkaca-kaca. Alina terdiam dan tatapan Bunda Nilam kini tertuju pada sosok mungil yang datang bersama Riana dan Radit. "Apakah ini Raja, cucu Bunda?" tanya Bunda Nilam kemudian berjongkok tepat di hadapan Raja. Alina tidak menjawab, namun Radit yang menjawab. "Iya, dia Raja, putra aku." Bunda Nilam meraih tubuh mungil Raja dan memeluknya erat sambil menangis, membuat Raja menoleh ke arah Radit dan Alina dengan tatapan bingung. Kenapa wanita yang menyebut dirinya Oma itu menangis? Riana juga memberanikan diri mendekati Raja. "Hai Raja, kenalkan aku Aunty Riana." Riana mengusap pipi bulat Raja dan bocah itu terlihat acuh. Suasana saat itu begitu mengharu biru. Bunda Nilam dan Riana berusaha mencari perhatian Raja, namun Raja sendiri menolak dan memilih bersama Radit dan Alina. Raja merasa tidak nyaman bersama orang-orang yang baru ia kenal. Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Alina sengaja mengambil duduk agak jauh dari Radit, namun Radit malah pindah dan duduk tepat di sebelah Alina dan Raja. "Ayah sengaja menyuruh kalian datang ke sini karena kita ingin bertemu dengan Raja dan Alina. Ada yang harus kita bicarakan dengan Alina," kata Ayah Rendra. Alina hanya diam meremat jemarinya sendiri. "Raja, mau coklat tidak? Aunty Riana punya coklat untuk Raja." Riana berusaha mendekati Raja melalui sebatang coklat. "Tidak mau," jawab Raja sambil memeluk lengan Radit. "Kalau es krim mau tidak?" tanya Riana tidak putus asa. Lagi-lagi Raja menggeleng. Duh, ini anak ternyata susah didekati juga persis seperti ibunya. Riana membatin sambil menatap gemas ke arah Raja yang memeluk erat lengan Radit seolah meminta perlindungan, padahal keluarga Radit tidak mungkin menyakiti bocah itu. Justru yang ada mereka sangat ingin mengambil hati bocah yang mewarisi ketampanan dari Radit itu. Riana tiba-tiba ingat pada kucing miliknya yang ia beli dari gaji magang pertamanya di perusahaan Papa Alina. "Raja suka kucing tidak? Aunty punya kucing loh, namanya Katie. Raja mau lihat tidak?"
Riana mencoba mencari perhatian Raja melalui kucing miliknya yang bernama Katie. Radit dan Alina sontak saling tatap sambil menahan tawa. Bagaimana bisa kucing Riana namanya bisa sama dengan istrinya Jeff? Raja mau lihat si Katie tidak? Riana tidak berhenti membujuk Raja agar mau melihat kucingnya, agar ia bisa berkesempatan untuk menggendong bocah tampan itu. Raja menatap ke arah Radit dan Alina bergantian. Mami, Uncle, boleh aku lihat kucing kakak itu? Tanya Raja. Ternyata Raja masih enggan memanggil Riana Auntie. Sama seperti ia masih enggan memanggil Radit Papi, meskipun hubungan mereka sudah semakin dekat saja. Alina tidak menjawab, namun Radit yang menjawab. Iya boleh, sayang, kata Radit. Radit tidak mungkin melarang Riana mendekati keponakannya, meskipun sudah hampir 4 tahun ini hubungan mereka sempat renggang. Papi sudah kasih izin. Ayo kita lihat si Katie. Ajak Riana sambil hendak menggendong Raja, tapi bocah itu menolak. Raja tidak mau digendong oleh Riana, tapi ia memilih berjalan mengikuti Riana menuju kandang si Katie. Setelah Riana berhasil mengajak Raja pergi melihat kucingnya, Ayah Rendra dan Bunda Nila menatap dalam wajah Radit dan Alina yang duduk berdampingan di hadapan mereka. Setelah semua kejadian panjang ini, Ayah mau kalian segera menikah. Ayah akan menemui keluarga Alina untuk melamar, kata Ayah Rendra. Radit mengangkat kepalanya menatap ke arah ayah dan bundanya sementara Alina tetap menunduk dan sibuk mempermainkan jemarinya. Sampai saat ini Papa Alina belum merestui kami, kata Radit lirih. Lalu sampai kapan? Raja semakin besar. Dia harus tumbuh dengan kasih sayang yang utuh dari kalian ayah dan ibunya, kata Bunda Nilam. Bunda Nilam sempat dilanda ketakutan jika Alina akan merasa tersindir ketika ia mengatakan tentang keluarga yang utuh. Maaf, Bunda tidak bermaksud menyindir keluarga kamu, ucap Bunda Nilam buru-buru. Tidak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Saya memang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh, jawab Alina dengan mata berkaca-kaca. Bunda Nilam merasa serba salah. Sungguh ia tidak bermaksud sedikit pun untuk menyindir Alina. Rupanya ucapannya dulu masih membekas di hati Alina. Alin, Bunda minta maaf atas ucapan Bunda sama kamu dulu. Bunda akui kalau ternyata Bunda sudah salah menilai kamu dan Bunda sudah membela orang yang salah, kata Bunda Nilam. Tante tidak usah minta maaf sama aku, Tante tidak salah kok. Dari awal aku yang salah, memang tidak seharusnya aku mencintai Mas Radit. Apalagi saat itu Mas Radit sudah memiliki istri, lirih Alina. Entah mengapa air mata Bunda Nilam luluh tak tertahankan saat Alina memanggilnya Tante. Padahal Bunda Nilam ingin Alina memanggilnya Bunda seperti dulu. Alina tidak salah. Justru yang paling bersalah adalah aku. Aku yang sudah membawa Alina ke dalam hubungan yang terlalu jauh, kata Radit sambil menggenggam tangan Alina. Sudahlah, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Kita semua salah dan lebih baik kita perbaiki kesalahan ini. Ayah dan Bunda akan segera melamar Alina. Kalian harus segera menikah, demi Raja, tegas Ayah Rendra. Ya, demi Raja. Alina sadar diri jika perubahan sikap keluarga Radit itu adalah karena demi Raja. Pembicaraan penting itu berakhir dengan keputusan Ayah Rendra yang akan segera menemui Papa Alina untuk menikahkan anak-anak mereka. Riana dan Raja yang sudah puas bermain dengan si Katie pun datang setelah Riana mencuci tangan Raja dengan bersih. Raja suka kucingnya, tanya Bunda Nilam sambil meraih tubuh Raja dan ia dudukkan di pangkuannya. Raja sempat hendak menolak, namun Bunda Nilam berusaha membujuk agar Raja mau duduk di pangkuannya dan akhirnya Raja pun tidak berkutik di pangkuan Bunda Nilam. Bunda Nilam mencium pipi dan puncak kepala replika Radit itu dan hatinya seketika membuncah. Akhirnya keinginan untuk memiliki cucu terkabul juga. Ternyata Alina yang mewujudkan mimpinya itu dan bukan Angel menantunya. Alina tidak pernah bergeser sedikit pun dari duduknya dari sejak ia datang dan Radit tidak lepas menggenggam tangan Alina agar wanitanya itu merasa nyaman di tengah keluarga Radit yang sempat tidak menginginkan kehadirannya. Raja sudah makan? Oma hari ini masak banyak untuk Raja, tanya Bunda Nilam. Raja diam tidak bergeming. Raja harus coba masakan Oma. Masakan Oma enak loh. Dulu Mami juga paling suka numpang makan di sini, kata Radit berusaha mencairkan suasana yang terasa sangat kaku. Alina mendelik ke arah Radit. Bisa-bisanya Radit berkata seperti itu membuat Alina jadi salah tingkah saja antara mau marah dan malu. Tapi Alina akui jika masakan Bunda Nila memang enak.
Dan Alina sangat menyukai masakannya, apalagi nasi gorengnya yang selalu Bunda Nilam buatkan setiap pagi. Tanpa sadar Alina jadi kangen nasi goreng buatan Bunda Nilam. Sewaktu di Singapura Alina juga sempat menginginkan masakan itu dan ia berusaha membuatnya sendiri, namun ternyata rasanya sangat berantakan dan Alina pun berhenti menginginkannya. Sekarang kita makan saja, Bunda sudah masak banyak untuk kalian, kata Bunda Nilam sambil bangkit dari duduknya dan menggendong Raja membawa ke ruang makan yang berada tidak jauh dari ruang tengah tempat mereka berkumpul. Ayah Randra dan Riana mengikuti Bunda Nilam. Radit dan Alina mengikuti di belakang mereka. Jangan tegang begitu dong, sayang, bisik Radit, namun tetap saja terdengar oleh Riana yang berjalan tepat di depan mereka. Alina merasa tegang. Ternyata waktu 4 tahun sudah menghasilkan jurang yang cukup dalam di antara mereka. Padahal dulu tanpa disuruh pun Alina suka minta makan duluan kepada bundanya. Tanpa Riana sadari jika matanya kini terasa panas mengingat kebersamaan ia dan Alina dulu. Semua sudah berkumpul di ruang makan. Raja tidak bisa berkutik di pangkuan Bunda Nilam. Ia kini sudah menikmati makannya dengan disuapi oleh omanya. Bagaimana? Apakah Raja suka masakan Oma? Tanya Bunda Nilam dan Raja mengangguk. Alina yang mulai menyantap makanannya mengakui jika masakan Bunda Nilam tetap enak seperti dulu. Bun, kemana si Bibik? Perasaan aku tidak lihat dia. Tanya Radit saat ia tidak melihat pembantu di rumahnya yang sudah bekerja di rumahnya dari Radit kecil. Si Bibik sedang mudik, anaknya lahiran, jawab Bunda Nilam sambil terus menyuapi Raja makan. Walaupun si Bibik tidak ada, tapi Bunda nekat masak banyak untuk kalian, kata Ayah Rendra. Bunda kan kangen ngumpul makan bersama seperti ini lagi. Selama ini Bunda hanya makan berdua sama Riana karena Ayah sering sibuk. Sedangkan Radit bisa makan bersama seperti ini paling setahun sekali. Sindir Bunda Nilam sambil melirik ke arah putranya. Radit tidak bereaksi apapun dengan sindiran bundanya itu karena memang begitu kenyataannya. Al, lu kangen tidak sama nasi goreng buatan Bunda? Tiba-tiba Riana bertanya kepada Alina. Iya kangen, jawab Alina yang sedikit kaget saat tiba-tiba Riana mengajaknya bicara. Besok Bunda akan buatkan untuk kamu, kata Bunda Nilam. Besok Alin dan Raja akan pulang ke Singapura. Bun, kata Radit memberitahu. Pulang? Kenapa tidak menetap di Jakarta saja? Bunda Nilam tampak kaget mendengar Alina dan Raja akan pulang ke Singapura besok. Bunda Nilam masih belum mau pisah dengan Raja. Aku juga sudah bujuk, tapi Alinanya tidak mau, jawab Radit. Ayah Rendra, Bunda Nilam dan Riana mengarahkan tatapannya kepada Alina. Mereka semua berharap Alina mau merubah keputusannya. Tapi Alina tetap akan pulang karena Alina lebih merasa nyaman tinggal di sana bersama papanya. Raja tidak usah pulang, tinggal di Jakarta saja. Bunda Nila membujuk Raja, namun Raja malah menggeleng. Aku kangen Opa. Nanti Opa malah kalau aku dan Mami tidak pulang, jawab Raja polos. Kalau Opa berkunjung ke rumah Raja, boleh? Tanya Ayah Rendra. Raja mengangguk. Bagaimana kalau pulangnya jangan besok? Bunda masih kangen sama Raja. Bunda Nila memohon kepada Alina. Maaf Tante, aku sudah berjanji tidak lama di Jakarta kepada Papa, jawab Alina. Panggilan Tante yang keluar dari mulut Alina menandakan jika Alina tidak mudah untuk kembali seperti Alina yang dulu. Alina masih membentengi dirinya dari keluarga Radit. Ya sudah kalau begitu biar nanti kita yang mengunjungi mereka ke sana sekalian kita menemui papanya, kata Ayah Rendra bijak. Ayah Rendra tidak mau sampai Alina bermasalah dengan papanya jika melanggar perjanjian untuk tidak lama tinggal di Jakarta. Besok aku akan antarkan Alina dan Raja pulang, kata Radit. Seharusnya memang begitu, sekalian temui papanya Alina lagi. Kamu harus berusaha agar papanya Alina merestui kalian, kata Ayah Rendra. Iya, ya, jawab Radit. Aunty Riana boleh ikut ke Singapura tidak? Aunty Riana kan ingin tahu Singapura. Riana mencolek pipi Raja. Tidak boleh, aku mau pulangnya sama Uncle Adit saja, jawab Raja. Dasar anak ini susah didekati, sama persis dengan emaknya. Kenapa Raja masih panggil Uncle? Panggilnya Papi dong, kata Bunda Nilam yang merasa aneh ketika Raja memanggil Radit Uncle dan bukan Papi. Mau panggil Uncle saja, jawab Raja kekeh. Tidak apa-apa,
Bun, nanti lama-lama juga pasti bisa manggil papi, kata ayah Rendra. Selesai makan, Riana membereskan meja makan sendirian karena Bunda Nila masih enggan melepaskan Raja. Akhirnya Alina pun menawarkan diri untuk membantu Riana membereskan meja makan. Alina bukan peduli kepada Riana, tapi lebih karena merasa tidak enak saja karena ia dan Raja sudah numpang makan di sana. Alina membantu mencuci piring sedangkan Riana membereskan semua makanan dan menyimpannya di dalam kulkas. Gue gak nyangka melihat lo ada di sini lagi, kata Riana setelah ia selesai membersihkan meja. Alina tidak menjawab, tapi ia lebih fokus pada pekerjaannya. Al, gue minta maaf ya, karena dulu gue gak ngertiin lu dan malah ikutan menghujat lu, kata Riana lirih. Bukannya kemarin lu juga udah minta maaf sama gue? Dan gue udah bilang kalau lu gak salah, semua gue yang salah. Sinis Alina. Lu salah karena sudah menjadi simpanan Mas Radit. Tapi gue juga salah karena gue gak ngertiin perasaan lu. Seharusnya gue tidak langsung menghakimi lu saat itu, lirih Riana. Sudahlah, gue tidak mau membahas itu lagi, kata Alina tegas. Lu bilang gue tidak salah, tapi sikap lu justru menunjukkan sebaliknya. Lu kelihatan benci banget sama gue, kata Riana. Alina menghentikan pekerjaannya, kemudian ia menoleh ke arah Riana. Gue sadar kalau semua ini karena kesalahan gue yang sudah mencintai kakak lu. Tapi satu hal yang gue gak terima adalah saat lu membawa-bawa mama gue. Gue memang tumbuh dari keluarga yang tidak lengkap, tapi perlu lu tahu kalau perceraian orang tua gue bukan karena mama gue selingkuh. Jadi tuduhan lu tentang keluarga gue salah besar, kata Alina kemudian kembali meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Kalau begitu gue minta maaf karena gue sudah salah menilai keluarga lu, lirih Riana, namun Alina diam tidak bergeming. Riana menatap Alina yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Al, gue kangen sama lu. Gue ingin kita kembali seperti dulu. Kita selalu bersama dan nakal bersama. Dan kita dimarahi bersama oleh Mas Radit, kata Riana dengan suara terisak. Ternyata Riana menangis. Alina membuang muka. Sejak lu tahu kalau gue selingkuh dengan Mas Radit, lu yang langsung berubah. Lu langsung menjauhi gue, bahkan saat lu ultah hanya gue sendiri yang tidak lu undang. Jadi sejak saat itu, gue sudah anggap lu membuang gue. Jika sekarang sikap lu berubah, gue pikir itu hanya karena gue punya Raja. Kalau tidak, gue rasa lu tidak akan seperti ini, kata Alina sambil pergi dari dapur kemudian menghampiri Radit di ruang tengah. Riana menatap kepergian Alina sambil mengusap matanya yang basah. Dari arah dapur Riana mendengar Alina pamit pulang dan air mata Riana pun semakin turun tak tertahankan. Bab 77. Senjata Pamungkas. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah orang tuanya, Radit menangkap ada luka yang sedang Alina sembunyikan darinya. Radit tidak tahu apa yang sudah keluarganya lakukan kepada Alina tanpa sepengetahuannya, karena Radit melihat Alina begitu tertekan saat berada di tengah-tengah keluarganya. Bukankah seharusnya Alina bahagia karena akhirnya keluarga Radit mendukung hubungan mereka dan bahkan menyarankan agar mereka secepatnya menikah? Raja tampak sudah terkulai di pangkuan Alina setelah tadi ia makan cukup banyak dengan disuapi oleh bundanya. Sepertinya Radit harus mengajak Alina bicara empat mata karena Radit curiga jika ada yang Alina sembunyikan mengenai alasan kepergian Alina 4 tahun yang lalu. Radit berpikir seperti itu karena Alina tidak pernah mengadu apapun kepadanya. Bahkan alasan kepergian Alina karena permintaan bundanya pun Radit ketahui dari bundanya sendiri, bukan dari Alina. Radit khawatir jika ada ucapan atau perilaku keluarganya yang membuat Alina sakit hati sehingga membuat Alina terkesan masih menjaga jarak meskipun keluarganya sudah sangat welcome kepada Alina. Kamu dan Riana ngobrol apa tadi di dapur? Sepertinya kalian ngobrol banyak di sana, tanya Radit sambil melirik sekilas ke arah Alina yang sedang mengelus rambut Raja yang tebal dan wangi. Ngobrol biasa, mengingat kenakalan kita dulu, jawab Alina tersenyum tipis. Radit ikut tertawa. Kalian memang dulu nakal sekali, kata Radit. Ish, sama Riana gak seberapa nakalnya. Kamu justru yang ngajarin aku makin nakal sampai jadi raja, cibir Alina dan Radit terkekeh. Siapa suruh kamunya juga suka aku ajak nakal, balas Radit dan sekarang Alina yang tertawa. Habisnya kamu ganteng dan aku sudah duluan suka sama kamu, jadi mana mungkin aku bisa menolak, jawab Alina jujur. Alina tidak pernah malu untuk mengakui kalau ia yang lebih dulu menyukai Radit. Awalnya memang kamu yang duluan suka sama aku,
Tapi kesininya aku yang cinta mati sama kamu, makanya raja itu kata orang mirip banget sama aku. Kata Radit bangga. Mhaha. Apa hubungannya cinta mati sama raja yang mirip kamu? Tanya Alina. Ada dong, karena aku yang cinta mati sama kamu jadi aku yang lebih dominan saat bikin rajanya. Jawab Radit sambil tertawa. Gak gitu juga kali. Kata Alina sambil memukul tangan Radit pelan yang langsung ditangkap oleh Radit dan digenggamnya tangan Alina itu. Besok kamu yakin mau antar kami pulang? Tanya Alina dengan wajah yang tiba-tiba serius. Yakin dong, masa aku tega sih biarin kalian pulang berdua? Jawab Radit. Kamu tidak takut dihajar papa lagi? Tanya Alina. Tidak, buat kalian nyawa pun akan aku berikan. Jawab Radit membuat Alina tertawa. Dasar gombal, Mas Radit itu tidak pantas menggombal seperti itu. Kata Alina membuat Radit menggaruk pelipisnya. Kenapa? Apakah aku terlalu tua? Radit tiba-tiba merasa insecure mengingat usia Alina yang masih sangat muda untuk memiliki seorang putra berusia 3 tahun. Bahkan jika mengenakan seragam putih abu pun Alina masih pantas karena memiliki body goal meskipun sudah pernah hamil dan melahirkan. Bukan tua tapi Mas Radit itu matang. Dan aku suka. Jawab Alina membuat hidung Radit nyaris terbang saking senangnya. Pembicaraan Alina dan Radit itu terpaksa terjerat saat HP Alina bergetar dan ternyata papanya yang menelpon. Esti, papa. Alina menyuruh Radit untuk tidak bersuara karena ia akan menerima panggilan telepon dari papanya dan Radit mengangguk kemudian mengunci mulutnya. Papa pasti kangen ya sama aku dan Raja makanya telepon aku. Tebak Alina dengan riangnya. Itu tentu saja membuat Tama di ujung sana langsung tersenyum ketika mendengar suara putrinya itu. Pastinya, tidak ada kalian di rumah terasa sepi. Jawab Tama. Tuh kan, akhirnya ngaku. Alina terkikik. Raja mana? Papa kangen banget dengar suara cerewetnya dia. Tanya Tama. Raja sudah tidur. Pah. Jawab Alina. Kalian kapan pulang? Jangan kelamaan di Jakarta. Papa tidak ada teman di sini. Tanya Tama. Besok kami pulang. Aku dan Raja juga kangen banget sama papa. Jawab Alina. Alina sengaja tidak bilang kepada papanya jika Radit akan mengantarkan mereka pulang. Ya sudah, kalau begitu hati-hati. Pesan Tama. Iya, Pah. Jawab Alina. Radit benar-benar mengunci mulutnya sampai Alina dan papanya selesai berbicara. Baru dengar papa telepon saja wajah kamu langsung pucat begini. Alina mencolek dagu Radit membuat pria itu tersenyum. Habisnya papa kamu itu galak tapi sangat berharisma. Tapi sayang papa kamu tidak menyukai aku. Keluh Radit. Bukan tidak suka sama Mas Radit, tapi belum. Aku yakin kalau papa sudah mengenal Mas Radit pasti akan suka. Sama seperti aku. Kata Alina berusaha membesarkan hati Radit. Bagaimana bisa saling mengenal kalau papa kamu langsung menolak bertemu dengan aku? Keluh Radit lagi. Semua butuh proses dan butuh waktu, Mas. Ujar Alina. Ya, semoga prosesnya tidak memakan waktu lama karena kasihan Raja semakin besar tidak baik dalam keadaan begini terus. Aku ingin segera mendengar Raja memanggil aku papi. Jawab Radit lirih. Sabar, Mas. Aku yakin jika saat itu akan tiba, Raja akan bangga memanggil kamu papi. Kata Alina dan Radit pun mengangguk. Jam 10 malam mereka tiba di apartemen. Setelah menidurkan Raja, Alina beres-beres. Ia mulai packing. Alina mengisi koper miliknya dengan baju-baju miliknya dan Raja. Sementara untuk Radit, Alina hanya memasukkan beberapa setel baju ke dalam tas punggung Radit. Radit memperhatikan Alina yang hilir mudik sendiri mempersiapkan untuk kepulangannya besok dengan hati yang berat. Sesungguhnya Radit masih belum ikhlas membiarkan Alina dan Raja pulang ke Singapura. Radit inginnya Alina tinggal di Jakarta agar ia bisa dengan mudah mengurus pernikahan mereka. Semua sudah siap. Besok pagi kita tinggal berangkat. Kata Alina sambil meletakkan kopernya dan tas milik Radit itu di sudut kamar. Yang, duduk sini. Radit menepuk pahanya menyuruh Alina duduk di sana dan Alina pun menurut. Wanita cantik itu langsung naik ke pangkuan Radit dan duduk di sana. Sepasang tungkai panjangnya mengapit kedua sisi pinggang Radit dan kedua tangannya langsung mengalung di lehernya. Mas Radit ingin tanya sesuatu sama kamu. Kata Radit dengan wajah yang serius. Tentang apa?
Kelihatannya serius sekali. Tanya Alina. Tentang hubungan kamu dengan keluarga Mas Radit, jawab Radit sambil menatap tajam wajah Alina. Alina langsung terdiam. Sedikit banyak Alina sudah tahu apa yang mengganggu pikiran Radit itu. Keluarga Mas Radit sudah merestui hubungan kita. Bahkan mereka menyarankan kita untuk segera menikah. Tapi entah mengapa Mas Radit merasa jika kamu itu selalu menjaga jarak terhadap mereka. Bahkan kepada Riana juga. Padahal selama ini hubungan kamu dengan Riana sangat baik dan kalian nyaris tidak terpisahkan. Bukankah seharusnya kamu senang dan tidak selalu menjaga jarak dari mereka? Tanya Radit sambil menatap lekat wajah cantik Alina. Mungkin karena kita sudah terlalu lama berpisah makanya aku merasa canggung lagi saat bertemu dengan mereka. Jawab Alina. Alina masih berusaha menutupi perasaannya dari Radit. Alina bukan tipe wanita pengadu dan Alina tidak mau kehadirannya membuat hubungan Radit dengan keluarganya menjadi buruk karena dirinya. Apakah selama ini ada perkataan atau perilaku Bunda dan Riana yang buruk sama kamu? Tanya Radit menatap curiga ke arah Alina. Tidak ada. Jawab Alina berbohong dan tentu saja Radit tidak percaya. Alina berusaha membuat Radit percaya dengan cara menggoda Radit. Tangan mulus Alina mengelus rahang Radit dan mempermainkan bibir Radit dengan jarinya. Mas Radit tidak mau kamu menyembunyikan apapun dari Mas Radit. Tegas Radit. Tidak akan. Jawab Alina kemudian menggigit bibir bawah Radit. Aksi nakal Alina ini tentu saja memancing yang di bawah sana untuk bangun dan Alina pun dapat merasakannya. Alina dapat merasakan ada yang menegang tepat ia duduki dan Radit pun terlihat gelisah. Alina membetulkan letak duduknya dan Radit pun langsung mengerang karena pergerakan Alina itu memancing milik Radit semakin menegang. Alina benar-benar nakal. Yang, kamu harus tanggung jawab. Bisik Radit dengan suara parau dan Alina mengerti apa yang sedang Radit rasakan sekarang ini. Alina tertawa dan kemudian ia pun melumat bibir kenyal Radit membuat Radit balas melahap bibir Alina dengan sangat rakus. Agih, sayang. Radit mengerang manakala Alina semakin menekan bokongnya dan perlahan bergerak maju mundur dan berputar dengan teratur. Radit tampak pasrah dan ia menyandarkan kepalanya dan matanya terpejam menikmati pergerakan Alina di pangkuannya. Paha Radit terbuka membuat Alina semakin leluasa bergerak menyapa milik Radit di bawah sana. Sementara bibir Alina tidak tinggal diam, ia menyusuri leher Radit dan menghisapnya sehingga meninggalkan jejak kemerahan di sana. Alina benar-benar telah berhasil membuat Radit mabuk kepayang. Sepertinya sebentar lagi mereka akan ngompol bersama. Radit memang sedang berusaha untuk menahan diri bermain secara langsung sebelum mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Nyatanya hanya dengan saling bersentuhan saja sudah sukses membuat mereka berdua terbang melayang menuju nirwana. Radit memejamkan matanya dengan mulut sedikit terbuka saat tubuh Alina meliuk-liuk indah di pangkuannya. Kedua tangan Radit mencengkeram bokong Alina sambil meremasnya membuat Alina semakin dalam menekan miliknya ke arah milik Radit dan tidak lama kemudian keduanya tampak mengejang dan sepasang paha Alina menjepit pinggang Radit dan celana mereka pun sama-sama basah dan hangat. Alina terlihat lemas dan nafasnya tersengal-sengal dalam pangkuan Radit. Kamu nakal sekali. Sayang. Bisik Radit gemas dan Alina hanya tertawa centil. Setelah berhasil membuat celana Radit basah, Alina pun turun dari pangkuan Radit dan kemudian pergi ke kamar mandi bergantian sebelum mereka pergi tidur. Radit dan Alina tidak mau sampai kesiangan karena besok pagi mereka harus terbang ke Singapura. Sebetulnya Radit merasa sangat berat mengantarkan Alina dan Raja pulang ke Singapura. Radit tidak mau jauh lagi dengan mereka. Namun jika Radit memaksa yang ada nanti Papa Alina akan semakin murka kepada Radit dan jalan untuk mendapat restu akan semakin jauh. Jalan satu-satunya adalah Radit harus mengalah dan mengikuti aturan yang dibuat oleh Tama. Namun jika mereka sudah sampai di Singapura nanti, Radit bertekad harus berhasil menemui Papa Alina dan berbicara dengannya walaupun Papa Alina menolaknya. Radit akan menggunakan Raja sebagai senjatanya. Semoga saja Papa Alina luluh jika ia menggunakan Raja sebagai senjata pamungkasnya.